Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Anak-anak bisa saya banggakan? Anak-anak bisa saya banggakan? Sing bisa tak banggakan yang bagaimana? Nah, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nanti yang bisa saya banggakan itu yang ureannya nanti, coba nanti anak-anak meneliti diri sendiri cocok dengan urean yang saya sampaikan atau tidak. Kalau tidak sama berarti anak-anak tidak bisa saya banggakan dan juga tidak bisa dibanggakan oleh orang tua. Anak-anak ingin dibanggakan oleh orang tua, tapi anak-anak siap menjadi kebanggaan orang tua. Siapa yang siap menjadi kebanggaan orang tua, angkat tangan. Ya tapi kabeh. Terima kasih. Anak-anak tahu sifat wajib Rasul ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada 4. Coba berdiri. Siapa namanya ini? Coba berdiri sini saya. Ayo sini. Ini saya kena dibanggakan ini bisa. Ya. Ayo. Coba sifat wajib Rasul ada berapa? Coba disebutkan. Siapa yang hafal? Dan hafal tulis jari. Ayo angkat tangan. Hah? Loh, sampai kayak apa? Ayo, lo tak tertanyakan dulu ini. Bebran. Ayo sini, nanti tak kasih hadiah yang bisa. Tak kasih hadiah yang bisa. Hadiahnya langsung cair, nanti bisa diambil di kantor sana. Ini kalau apa yang jadi kebanggaan orang tua dan bisa dibanggakan oleh orang tua, sifat wajib Rasulullah lalu. Saya tidak mau, harus berani tampil. Ayo, jangan menunjuk orang lain, tunjuklah diri sendiri. Ayo sini Sabrina. Ini menjadi kebanggaan ini. Ya, sifat wajib bagi Rasul ada 4 sudah betul tadi. Sidik, amanah, tabligh, sidik artinya apa? Ya, jujur atau benar. Benar apa yang keluar dari mulut, yang disampaikan kata-kata dari mulut ini adalah semuanya benar. Anak-anak siap kata-katanya selalu benar. Anak-anak siap? Gak siap? Gak siap? Gak siap? Siap. Wes, saya tak kita ini sopo sing anak sing ngomong biasa tak catat. Nanti dicatat Bapak Ibu. Bapak Ibu Dewan Guru. Pokoknya anak-anak pembicaranya sing gak bener dicatat. Sing gak bener itu apa saja? Contoh, misalnya misuh-misuh, tahu misuh-misuh. Nah,
itu adalah contoh kata yang keluar dari mulut tetapi tidak benar, tidak benar, dan itu berdosa, nanti bicara. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya di orang yang selamin selilang ini. Kalau anak-anak sudah dipercaya oleh bapak ibu dari rumah berangkat ke sekolah, tujuannya adalah apa? Anak-anak berangkat ke sekolah tolabul ilmi, belajar saka sing nang sekolahan kok jajan tok ya entek mau duit tapi sinaune ora tenanan, berarti itu anak yang tidak bisa dipercaya. Sapa sing jajan tok di sekolah sinaune ora tenanan, nek diulang guru sering ke belakang alasannya mau WC. Nah, ini dicatat tadi Bapak Ibu. Ini adalah contoh anak-anak yang tidak bisa dipercaya. Bapak yang kira memberi pamit, Pak mau ke belakang, Bu mau ke belakang. Kalau saya ingat mana yang mau Pak mau ke belakang, Bu mau ke belakang. Kalau bukan, saya dulu, dua seperti itu. Ini apa? Terlalu tinggi sekolah atau mau bisa? Ini tidak bisa dipercaya. Ini tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua anak seperti ini. Yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kalau dulu Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian Rasul akan disampaikan kepada umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Anak-anak sudah siap menerima ajaran Rasulullah? Siap? Tapi kita tidak dengarkan waktu sholawat saja anak-anak tidak mau bersolawat. Anak-anak ini diakui sebagai umat Rasulullah atau tidak? Siapa yang ingin diakui sebagai umat Rasulullah? Berarti kalau ingin diakui harus senang bersolawat. Mau katakan baik yang bersolawat? Ayo. Sehingga pengen disayang karena Rasulullah, ingin diakui sebagai umat Rasulullah. Ternyata pada saat pembacaan sholawat, anak-anak itu menandai tak dulu tahu wakas sing Allah terhai sholawat apa ora. Anak-anak bisa sholawat? Bisa sholawat? Lain kali kalau ada pembacaan sholawat diikuti dengan baik, ditirukan, diresapi, ya, supaya nanti kita disayang oleh Rasulullah. Kemudian kita dibawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak? Senang ya. Coba sekarang membaca salat Jibril. Siapa yang bisa salat Jibril? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini apa? Fatona itu artinya pinter, apa nih? Cerdas. Jadi nek pengen diakui jadi umat Rasulullah ya kudu pinter, kudu cerdas. Jadi harus pinter, harus cerdas. Supaya pinter, supaya cerdas, maka sekolahnya harus serius. Apa?
belajar itu nek sinau tenanan ora bulanan tok ya, ora bulanan tok. Mulai hari ini anak-anak belajarnya harus lebih serius lagi ya, di bawah bimbingan Bapak Ibu dibantu. Kemudian berikutnya, kemarin sudah saya datangkan dari Kodim untuk penyuluhan bullying. Mohon di antara kita anak-anak ini saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Itulah sifat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sangat sabar, sangat sayang kepada sesama manusia. Mosok senangannya gitu. Nah itu berarti kita belum mencontoh teladan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, saling menghormati, tawadhu kepada bapak ibu dewan guru, tawadhu kepada orang yang lebih tua dari kita. Itulah sikap yang terpuji yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon ke depan, saya ingin melihat di antara anak-anak ini saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, semuanya rukun, tidak ada yang namanya bullying di SDN Kembangan. Kemarin disampaikan dari bapak-bapak dari Kodim 0813 bahwa kalau terjadi bullying silahkan nanti dibawa ke kantor Kodim, ke markasnya Kodim 0813. Nah, saya berharap itu tidak terjadi di SDN Kembangan. Demikian. Sekali lagi saya mohon bahwa hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak bisa mengambil makna dari peringatan hari ini. Paling tidak setelah peringatan Maulid Nabi hari ini, anak-anak menjadi anak-anak yang tawadhu sikapnya. Kemudian kata-katanya yang keluar dari mulut yang benar, tidak ada saling ejek di antara teman, saling mengasihi, saling menyayangi. Kita hidup rukun dengan satu tujuan, tolakul ilmi di SDN Kemamang di bawah bimbingan Bapak Ibu Dewan Guru. Semoga ridho Allah selalu menyertai kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya kompak dan serempi. Anak-anak hari ini berangkat untuk apa dari sini? Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah kita sudah akan diberi nikmat oleh Allah bisa berangkat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Hanafi SBSD selaku Kepala Sekolah
MD Kemamang, yang saya hormati seluruh dewan guru MD Kemamang, dan tak lupa kepada adik-adikku semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang sangat saya sayangi. Marilah pada pagi hari ini kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua masih diberi kesehatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terhidupkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, guru di sini tidak akan panjang lebar. Nanti kita akan mengupas tuntas peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan nonton bareng dewan guru dan juga dengan anak-anak semua kisah-kisah Nabi mulai dari lahirnya hingga Nabi Muhammad disalehkannya. Guru di sini hanya akan memberikan cuplikan sedikit saja untuk anak-anakmu sekalian. Karena di sini anak-anak datang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka guru hanya akan menyampaikan secuplik saja ya. Anak-anak, apa kata dari Maulid itu? Peringatan apa lah melihat Maulid Nabi itu? Ada yang tahu? Iya, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad, Nabi pembawa cahaya, Nabi pembawa apa cah? Syafaat. Nanti kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan kepada beliau Nabi Muhammad bahwa kita cinta kepada beliau. Kita cinta kepada beliau dengan sesungguhnya, dengan hati yang tulus dan cinta kepada Nabi kita. Yang asalnya ada kesesatan sehingga Nabi lah yang membawa ke keterangan dan kebenarannya. Anak-anakku sekalian, coba sebelum dulu menyampaikan, adakah yang tahu kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Iya, kecil pun tidak mau kalah. Yang lain Nabi Muhammad lahir pada bulan apa? 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Biasanya itu adalah hijriahnya tahun sekarang gitu ya. Tapi Nabi Muhammad pada lahir pada tahun 541 Masehi. Ya, biasanya anak-anak di masjid maupun di musola kadang pujian ya, Nabiku Nabi Muhammad ingkang romo Sayyid Abdullah ingkang ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah dinten Isnin ing rolas Maulud 571 tahun Masehi. Itu adalah lagu-lagu Jawa orang dahulu ya. Dulu kecilnya Bu Guru, anak-anak kecil itu hujan seperti itu ketika bulan Maulud datang. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Orang Jawa menyebutnya dengan mulut maulutan. Biasanya dengan apa cah? Dengan cara setiap acara maulid pasti ada acara mahalul qiyam atau kita ada mahalul bil qiyam. Dengan apa cah? Menyambut kedatangan Nabi dengan salat marhaban ya nuran aini marhaban jaddal qawsani marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairan. Tadi sudah diberikan teman-teman Fatihah bersama
maju dan bagus. Anak-anakku sekalian, tadi sudah tahu kita memperingati Maulid Nabi, tanda apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sendiri, ibumu cinta sama kamu, kadang dirayakan apa? Ulang tahun. Masa Nabi kita tidak kita rayakan? Kalau kita tidak mau merayakan hari kelahiran Nabi, itu tandanya kita masih cinta kita kepada Nabi masih diragukan. Betul apa tidak kita cinta kepada Nabi kita? Bahkan ketika hari kelahiran beliau kita tidak melakukan sesuatu apapun, itu namanya kita belum tentu cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan melakukan maulid ini kita akan mengingat bahwa kita punya Nabi yang berjuang demi siapa? Demi umatnya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin waktu subuh ya, waktu fajar. Siapa ibunya? Sayyidah Aminah. Kemudian bapaknya siapa? Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad lahir itu adalah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dan sebelum Nabi Muhammad ditaruh dalam kandungan Sayyidah Aminah, Allah sudah Allah sudah memberikan apa? Kode alam bahwa nanti akan lahir seorang nabi dari Bani Hashim. Kok bisa tahu dulu? Bisa, karena ketika dulu itu ada apa kan? Setan, jin itu bisa menerobos ke atas langit kan? Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bisa menerobos, sehingga bisa tahu catatan apa yang dicatat oleh malaikat itu kepada siapa? Malaikat catatan ini nanti ini mau angkat jadi ini, bisa melihat, bisa nginceng kan? Nginceng sehingga tahu siapa yang tahu duluan. Bukan itu tahu kan zaman dahulu. Kok bisa Bu? Bisa karena apa kan? Bukan itu punya perewangan ya. Sampai sekarang masih ada ya dukun Bu. Ada sejak dulu juga ada yang namanya dukun, pendeta. Sudah tahu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sudah tahu dari mana mereka punya perewangan yang namanya jin, yang punya bahasa halus ya. Karena mereka bisa menerobos dikandani dari bulan ini. Nanti akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad. Tepuk satu, tepuk dua. Siapa nabimu? Siapa nabimu? Hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal berapa dilahirkan? Tahun berapa? 570. Disebut tahun apa? Gajah. Terima kasih ya. Hanya sedikit ya karena kita memperingati maulid ini dengan hati senang cinta kepada Nabi Muhammad. Kita lanjutkan sebentar saja ya anak. Sehingga sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada kabar bahwa nanti akan ada Nabi keturunan dari Bani Hashim. Sehingga betullah Nabi Muhammad dari keturunan Bani Hashim. Kemudian ketika singkat cerita Nabi Muhammad dilahirkan oleh siapa? Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad, tidak pernah merasakan capek, letih, tidak pernah merasakan apa yang dirasakan perempuan-perempuan selayaknya itu apa kan?
kadang hamil, pegel, sedih, tapi Sayyidina tidak merasakan sedikit pun. Itulah keajaiban Nabi Muhammad. Kemudian macam sehingga semua macam tidak kaget kan? Sudah siap-siap nanti akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad dari keturunan Bani Hashim. Kemudian ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, langit tertutup rapat sampai sekarang dan sampai hari akhir tidak terbuka, sehingga macam tidak ada jin dan seharusnya tidak bisa naik ke atas langit melihat catatannya. Karena apa? Barokah kelahiran Nabi kita Muhammad, sehingga dari sini tidak bisa terlihat. Dulu sebelum Nabi Muhammad bisa dilihat sampai Allah pun mencatat akan ada lahirnya Nabi Muhammad. Pendeta, orang dulu, orang pintar-pintar juga bisa tahu karena dari siapa, dari periwangannya. Sekarang tidak bisa karena ketika Nabi Muhammad sudah ditutup langit rapat-rapat oleh Allah. Anak-anak, dari sini kita akan nonton dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada kisah ini, silakan dilihat, didengar, dipandai dengan jeli. Nanti silakan dicatat yang penting. Setelah lebar nanti Bu Guru mau tak tanya kan, ditanya Bu Guru. Ada pertanyaan dari nobar kalian. Setelah kalian nobar nanti ada pertanyaan dari Bu Guru. Siapa yang bisa menjawab nanti tak dapat tak kasih jajan, kasih hadiah ya. Hanya menjawab apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton nanti ya. Biasanya kisah Nabi itu lengkap ada dalam kisah berjanji. Dan kalau kamu mau ngaji berjanji itu adalah kisah-kisah kelahiran sampai semuanya ada kisahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam berjanji itu juga ada sir Muhammadun dasyarun dan basyari bal huwa qayyadu bainal ajari. Ada sirat seperti itu ya, Nabi Muhammad itu juga manusia tapi tidak selayaknya seorang manusia. Nabi Muhammad seperti intan permata di antara batu-batu hitam. Batu hitam umatnya mutiaranya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di sini dulu adalah hanya cuplikan sebentar kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti selengkapnya bisa dilihat dalam film kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicermati, nanti ada pertanyaan dari Bu Guru. Silakan kalau punya berat buku dicatat supaya tidak lupa nanti ya. Sampai di sini dulu penyampaian dari Bu Guru, hanya sekedar cuplikan saja ya. Nanti yang selengkapnya sampai selesai dilihat. Yang hikmat kalau melihat kisahnya, jangan bergurau sendiri, nanti rugi kamu ya. Ya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, kita mau diperlihatkan sama Bu Saat kisah-kisah Nabi dicermati. Nanti ada pertanyaan dari Bu Guru. Ya.